Baru kemudian Chaiden menyadari bahwa Jordan bisa melihat. Tatapan Jordan seperti obor yang menyala-nyala saat matanya memancarkan cahaya dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia jelas tidak buta. Dia ingat Chaiden membiusnya dan kemudian berpura-pura tidak bersalah dan menyapanya dengan hormat sebelum mencoba merebut Lauren. Sebelumnya, Jordan telah memberi Chaiden kesempatan untuk hidup, tetapi hari ini, dia tidak lagi memiliki kesempatan itu. Bang! Jordan meninju Chaiden di salah satu matanya. Arg! Chaiden segera menjerit kesakitan dan menutupi matanya dengan kedua tangannya. Jordan tidak menahan diri dan dia yakin matanya akan membengkak dalam waktu singkat. Chaiden Huxley, tentu saja kamu ingin aku menjadi buta. Anda ingin membalas dendam pada saya dan merebut istri saya pergi lagi. Tapi saya beritahu Anda, Lauren bukan Hailey. Belum lagi aku tidak buta, bahkan jika aku buta, kamu tidak akan pernah bisa merebutnya dariku. Lauren memandang Jordan dengan rasa terima kasih, merasa berbesar hati tentang apa yang dikatakannya tentang dia dan Hailey. Itu juga menunjukkan bahwa Jordan tidak berpikir bahwa Lauren tidak berperasaan dan tidak setia seperti Hailey yang akan meninggalkan suaminya untuk pria lain, selama mereka memperlakukannya dengan baik dan kaya. Ngeri, Chaiden buru-buru melompat untuk menjelaskan, Jordan, kamu salah paham. Orang yang menyakitimu adalah Tyler Collins, bukan aku. Tyler juga angkat bicara, omong kosong. Tadi malam di Bangkok, Anda mengakui bahwa Andalah yang membius Jordan dan Andalah yang membawa wanita ini dan sebotol obat ini ke sini. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Menutupi wajahnya dengan satu tangan, Chaiden menunjuk Tyler dengan tangan lainnya dengan putus asa. Tyler Collins, beraninya kau mengkhianatiku? Kamu gila. Kami seperti saudara. Kami adalah kerabat. Beraninya kau berbicara untuknya dan tidak berdiri di sisiku? Apakah Anda lupa apa yang dia lakukan untuk Anda di tempat pertama? Dia adalah alasan kamu kehilangan kejantananmu. Tyler melingkarkan lengannya di dada dan berpunuk dengan dingin. Berhentilah mencoba membuatnya terlihat seperti kita dekat. Kapan Anda pernah memperlakukan saya sebagai saudara? Ketika keluarga saya bangkrut, tidak ada keluarga Huxley yang mau membantu. Jika Anda tidak jatuh cinta dengan Hailey dan ingin bercinta dengannya, apakah Anda akan melakukannya? Bersedia bekerja sama dengan saya? Anda adalah alasan saya dalam kesulitan ini hari ini. Kamu, Chaiden sangat marah. Pada titik ini, Chaiden tahu bahwa bukti yang memberatkannya sudah ada. Selain itu, Jordan telah lama menjebaknya dan penjelasan lebih lanjut darinya akan sia-sia. Chaiden meringkuk di sudut dan gemetar saat melihat mata pembunuh Jordan. Tuan Jordan, saudara laki-laki dan teman-teman saya semua tahu bahwa saya di sini hari ini. Jangan main-main atau melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Jika Anda mencurigai saya, Anda dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut saya. Jika kamu berani berurusan denganku, Para Huxley pasti tidak akan melepaskanmu. Chaiden takut Jordan akan mengebirinya seperti bagaimana dia mengebiri Tyler. Jordan berkata, kamu tidak akan menghadapi perlakuan yang Tyler miliki karena Salvatore tidak ada di sini hari ini. Salvatore belum kembali sejak Jordan mengirimnya untuk mencari Victoria lebih dari 10 jam yang lalu. Chaiden, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Tyler setidaknya masih bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat, tapi kamu? Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini lagi. Mendengar kata-kata Jordan, Chaiden menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuhku? Jangan coba-coba main-main. Keluarga Huxley juga merupakan keluarga yang terkenal. Jika sesuatu terjadi padaku sekarang di rumah keluarga Howard juga tidak bisa kabur. Pada saat ini, Lauren berkata kepada Jordan, sayang, mengapa kita tidak menyerahkannya kepada kakekku untuk berurusan dengannya? Jordan tentu memiliki 100 cara untuk membuang Chaiden, seperti membunuhnya secara langsung, atau melemparkannya ke laut atau tanah tak bertuan. Namun, Jordan ingin tahu sikap Stelles. Keluarga Howard akan segera mengetahui bahwa Jordan tidak buta dan kemudian terus mengandalkan Jordan untuk menemukan rahasia Stelles. Karena keluarga Howard mengandalkan Stelles untuk mendapatkan keuntungan, Jordan ingin tahu apa yang akan dilakukan keluarga Howard terhadap musuh mereka. Oke, panggil kakekmu. Oke. Lauren segera memberitahu Martin bahwa pelaku yang mencelakai Jordan telah ditemukan. Setengah jam kemudian, beberapa mobil tiba di luar gerbang, masing-masing dilindungi oleh personel khusus. Martin, Stefan, Marissa, dan Brett, semuanya telah tiba. Kakek, ayah, ibu. Lauren dengan cepat melangkah maju untuk menerima mereka. Martin mengangguk dengan ekspresi serius. Nah, di mana pelakunya yang melukai Jordan? Martin tampak sangat marah.
Seseorang benar-benar punya nyali untuk menjebak cucu menantunya dan merusak rencananya untuk mengungkap rahasia Steles. Dia hanya pantas mati. Lauren menunjuk Chaiden yang meringkuk di sudut dan berkata, ini dia. Kerumunan terkejut, dan Marissa semakin tidak percaya. Chaiden yang melukai Jordan? Tidak mungkin, mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Petik 2. Bagi Marissa, Chaiden adalah calon menantu terbaik berikutnya. Sejak terakhir kali dia bertukar nomor dengannya di pesta ulang tahun, dia telah menunjukkan kebaikannya dan mencoba yang terbaik untuk masuk ke buku-buku bagusnya. Chaiden buru-buru berlutut di depan Martin. Howard Sir, saya tidak melakukannya. Jordan Steele hanya cemburu karena Lauren dan aku rukun, jadi dia menjebakku. Marissa mempercayai kata-kata Chaiden dan menuduh Jordan, kaulah yang mengizinkan Chaiden bertukar nomor dengan Lauren. Namun, sekarang setelah mereka rukun, Anda cemburu. Sebagai seorang pria, tidak bisakah kamu lebih murah hati? Lauren buru-buru berkata, Bu, jangan dengarkan omong kosong Chaiden. Dia adalah pelaku di balik ini dan kedua orang ini dapat bersaksi melawannya. Martin memandang Tyler dan pelayan yang membius Jordan. Pada saat inilah tim berjalan dengan laptop dan menunjukkannya kepada Martin. Howard Sir, ini adalah rekaman pengawasan malam itu. Lihat, wanita yang paling dekat dengan Gelasmer, Jordan di video itu adalah wanita di depanmu. Mengenakan kacamatanya, Martin dengan hati-hati membandingkan kedua wanita itu, hanya untuk melihat bahwa memang wanita itu yang telah membius Jordan. Sebenarnya, Martin sudah lama memeriksa informasi semua pelayan malam itu. Akan mudah untuk menemukannya tetapi tidak mudah untuk menemukan pelakunya. Seseorang pasti telah disuap untuk melakukan itu. Martin memandang pelayan itu dan berkata, Nona muda, beritahu saya, siapa orang yang menyuruh Anda membius Jordan? Jika Anda berani berbohong kepada saya jamin keluarga Anda akan menderita kesengsaraan yang sama seperti Anda. Meskipun pelayan itu tidak tahu status dan kemampuan Martin yang sebenarnya, dia bisa merasakan bahwa dia jauh lebih kuat daripada Chaiden. Pelayan itu langsung berlutut dan berseru, Chaiden Huxley adalah orang yang menginstruksikan saya untuk membius pria ini. Astaga, kepala Chaiden hampir meledak. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya menjelaskan, dia berhenti berlutut pada Martin dan sebaliknya, berlutut pada Marissa dan memeluk pahanya. Nyonya, Anda harus menyelamatkan saya. Saya memperlakukan Anda seperti ibu mertua saya atau lebih tepatnya, ibu saya sendiri. Anda harus menyelamatkan saya. Melihat Chaiden menangis dan memohon, Marissa merasa simpati kepadanya. Memang benar dia sangat menyukainya, tetapi dia tidak berharap dia menjadi pelakunya yang melukai Jordan. Marissa sangat menyadari kemarahan Martin dan dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Melihat ini, Stefan menendang Chaiden dan menegur dengan marah, beraninya kau menyakiti menantuku? Saya yakin Anda tidak menganggap serius Howard sama sekali. Petik 2. Martin memelototi Chaiden. Mengingat status dan identitasnya, dia tidak perlu mengatakan apapun kepada junior ini sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Jordan dan berkata, Jordan, aku tahu kamu pasti ingin membunuhnya untuk menghilangkan kebencian di hatimu, tetapi masalahnya akan sangat merepotkan jika kamu melakukannya sendiri. Bagaimana kalau kau serahkan padaku? Jordan mengangguk. Dia meminta Lauren untuk meminta Martin datang, justru karena dia ingin melihat bagaimana Martin akan menanganinya. Jika Martin masih baik hati dan berbelas kasih kepada orang yang telah menyakitinya, seperti Marissa yang bahkan ingin menjadikan Chaiden sebagai menantunya, Jordan akan mengabaikan keluarga Howard yang lain mulai saat ini dan seterusnya. Selain Lauren, dia tidak akan mengakui mereka sebagai keluarganya. Kalian semua, enyahlah. Melihat bahwa Martin datang secara pribadi untuk menangani masalah ini dan bahwa Chaiden berlutut untuk memohon padanya. Ayah, Chaiden melukai Jordan karena Hailey Camden. Dia hanya seorang anak kecil, jangan menghukumnya terlalu berat. Namun, Martin berteriak pada Marissa, diam. Sejak Jordan menikahi keluarga Howard, dia adalah salah satu dari kami. Saya tidak peduli perseteruan apa yang mungkin terjadi antara Chaiden Huxley dan Jordan. Karena Chaiden punya nyali untuk mengabaikan keluarga Howard dan menyakiti cucu menantuku, itu jelas merupakan provokasi bagiku. Chaiden dengan panik menyela, tidak. Saya pasti tidak akan berani. Tuan Howard Sir, aku sama sekali tidak bermaksud memprovokasi keluarga Howard. Martin berkata kepada Stefan, beritahu Tuan Craig yang bertanggung jawab atas proyek wawasan untuk mengirim seseorang dengan salinan perjanjian sukarelawan percobaan manusia. Ya. Mendengar ini, Chaiden langsung gemetar ketakutan di tempat. Eksperimen manusia? Tidak. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam eksperimen manusia. Saya tidak ingin menjadi tikus lab. Saya masih ingin hidup sehat. Howard Sir,
tolong kirim saya ke penjara. Aku memohon Anda. Saya bersedia di penjara selama 20 tahun. Tidak. Aku ingin berada di penjara seumur hidup. Martin mengabaikannya. Jordan mengangguk berterima kasih. Pendekatan orang tua ini sangat disukai Jordan. Caden hampir menyebabkan Jordan kehilangan penglihatannya kali ini, jadi dia pasti harus menyingkirkan ancaman signifikan terhadap hidupnya ini. Dia tidak bisa membiarkannya tinggal sama sekali. Oleh karena itu, Jordan berharap bahwa garis bawah Howard adalah meninggalkan Caden tanpa kemampuan untuk menjebaknya lagi. Karena itu, pendekatan Martin sangat tepat. Segera, dua orang misterius datang dan memaksa Caden untuk menekan sidik jarinya pada perjanjian untuk menandatanganinya. Setelah itu Caden dibawa pergi. Tidak, Martin Howard, kau bajingan. Dasar, keluarga Howard semuanya anjing. Lauren Howard, kamu hanya wanita nakal yang bisa ditiduri siapapun. Dasar jalang tak tahu malu. Dan kamu, Jordan Steele, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Aku akan memotong anggota badanmu dan mengebirimu. Aku akan merebut semua wanita yang kamu sukai menjauh darimu. Setelah Caden dibawa pergi oleh mereka berdua, dia mengatakan banyak hal yang tidak berperasaan. Mungkin, itu juga kata-kata terakhir yang didengar Jordan dari pria itu. Martin berkata kepada Jordan, saya pribadi akan memberitahu keluarga Huxley. Tidak masalah bahkan jika mereka marah. Mengingat pemahaman saya tentang Arthur Huxley, dia tidak akan berani melawan kita. Apakah Caden punya kakak laki-laki? Jangan khawatir, saya juga akan meminta seseorang untuk mengawasi anak itu agar dia tidak mendapatkan yang lain. Kesempatan untuk menyakitimu. Martin telah membuat pertimbangan yang matang. Demikian juga, Jordan sangat senang dengan hasilnya. Terima kasih, kata Jordan. Namun, pada saat ini, Marisa memutar matanya dan menatap Jordan. Merasakan putaran mata ibu mertuanya, Jordan merasa sangat tidak nyaman. Dia bertanya, untuk apa kamu memelototiku? Marisa sangat marah dan dia tidak memikirkan mengapa Jordan bisa melihatnya. Sebagai gantinya, dia langsung membentaknya, karena aku mau. Anda tidak berguna yang hanya tahu membuat masalah bagi kami dan membuat kami menjadi musuh Huxley. Meskipun keluarga Huxley tidak akan berani berurusan dengan kita, mereka bernilai miliaran. Jika mereka memilih untuk berurusan dengan kita, secara pribadi, tidak mungkin bagi kita untuk menjaga mereka karena ada begitu banyak dari kita. Bukankah kamu sendiri sangat mampu? Bukankah kamu punya banyak bawahan? Hadapi musuhmu sendiri. Untuk apa kamu memanggil kami ke sini? Marisa merasa bahwa Jordan hanyalah menantu laki-laki yang akan segera dia singkirkan dan karenanya, tidak ada gunanya menyinggung keluarga yang begitu kuat demi dia. Namun, saat dia mengatakan itu, ekspresi Marisa tiba-tiba berubah. Tunggu sebentar, Jordan, bagaimana kau tahu kalau aku memelototimu? Kata-kata Marisa membuat Martin, Stefan, dan yang lainnya sangat tercengang ketika mereka menyadari masalahnya. Jordan tersenyum dan menatap Marisa. Aku tidak hanya tahu bahwa kamu memelototiku. Saya juga tahu bahwa Anda mengenakan pakaian berwarna cerah hari ini dengan celana ketat. HMPH, Anda sudah berusia 40-an dan Anda masih berpakaian seperti anak berusia 20 tahun. Apakah Anda pikir Anda memiliki sosok yang luar biasa? Jordan justru mengolok-olok ibu mertuanya di depan ayah mertua dan kakek mertuanya. Namun, tidak ada dari mereka yang marah sama sekali. Sebaliknya, Martin dan Stefan sangat gembira dan gembira. Mendorong Marisa menjauh, Martin bergerak ke arah Jordan dengan penuh semangat. Jordan, apakah matamu baik-baik saja? Bisakah kamu melihat sekarang? Brad mengerucutkan bibirnya dan mengejek, saya pikir dia tidak pernah buta sama sekali. Siapa yang bisa melakukan slam dunk saat dia buta? Aku sudah tahu itu palsu. 2 hari sebelum pesta ulang tahun, Jordan melakukan dunk saat dia buta, yang membuat Brad sangat terkejut. Jika itu benar, Brad akan benar-benar memuja Jordan sebagai pahlawan. Jordan juga berkata dengan jujur, saya kehilangan penglihatan saya di Houston tetapi saya minum obat dalam perjalanan ke sini dan pulih. Untuk bisa menemukan pelakunya, aku terus berpura-pura buta. Marisa kesal, hebat, Jordan Steele, kamu tidak hanya menipu orang lain, kamu bahkan menipu istri dan mertuamu. Apa kau masih memperlakukanku sebagai ibu mertuamu? Jordan menjawab dengan sangat langsung, tidak. Marisa membeku, merasa sangat malu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jordan akan begitu jujur. Melihat mereka berdua bertengkar lagi, Lauren memeluk Marisa sambil tersenyum dan menghiburnya, Bu, Jordan tidak menipuku. Dia langsung memberitahuku tentang hal itu. Setelah mendengar ini, Marisa semakin marah. Dia bahkan memelintir telinga Lauren dan berkata,
Bagus, sangat baik untukmu menjadi putriku. Anda benar-benar berkolusi dengan Jordan untuk menipu saya. Anda membuat saya mempermalukan diri sendiri ketika mencoba memilih suami lain untuk Anda. Petik 2. Meskipun dia tahu bahwa Marissa tidak menggunakan kekuatan apapun, Stefan mengulurkan tangan dan menepis tangan Marissa. Cukup, hentikan omong kosong ini. Bagaimana kamu bisa masih dalam mood untuk peduli tentang hal-hal tidak penting ini saat ini? Martin mengangguk puas. Stefan masih memahaminya dengan baik. Stefan memandang Jordan dan bertanya, Jordan, karena matamu baik-baik saja, apakah itu berarti kamu bisa pergi ke Inggris? Stefan dan Martin sangat khawatir Jordan pergi ke Inggris secepat mungkin untuk mewarisi bisnis keluarga Steele dan mempelajari rahasia keluarga. Jordan mengangguk, ya, aku bersiap untuk pergi ke Inggris bersama Lauren besok untuk menemui kakek. Saat dia berbicara, Jordan memegang tangan Lauren dengan erat. Lauren tampak bahagia saat disebutkan akan pergi ke Inggris. Mendengar itu, Marissa menggerutu. Anak muda, kamu akan pergi besok? Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Bagaimana saya punya cukup waktu? Saya harus mengepak barang bawaan saya, pakaian saya, dan yang lainnya. Stefan, ayo. Pulang sekarang. Tidak ada waktu. Jika saya tidak kembali sekarang, saya harus menghabiskan sepanjang malam untuk berkemas. Marissa bahkan lebih bersemangat daripada seluruh keluarga Howard ketika dia mendengar bahwa mereka akan pergi ke Inggris. Stefan juga sepertinya sudah tidak sabar untuk pergi ke Inggris. Dia dengan cepat berkata, "Oh, oke. Namun, Jordan memotong. Maaf, saya hanya akan membawa Lauren dan Chloe. Saya tidak bermaksud membawa Anda ke sana. Karena itu, kamu tidak perlu terlalu bingung." Petik 2. Dengan tingkat efisiensi Marissa, dia akan berebut sepanjang malam jika dia harus meninggalkan negara itu besok. Marissa tercengang. Apa, hanya Lauren? Martin juga sedikit terkejut. Ya, Jordan, aku sudah lama tidak keluar negeri. Saya hanya berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk bepergian dan bersantai. Aku ingin bertemu kakekmu dan minum bersamanya. Tapi Jordan tetap teguh. Kakek, kamu tidak enak badan akhir-akhir ini. Tidak baik bagi Anda untuk melakukan perjalanan jauh. Anda harus istirahat sebentar dulu. Saya akan mengatur pertemuan di kemudian hari. Petik 2. Bukan hal baru jika Martin ingin mengetahui rahasia keluarga Stelles. Jordan tidak ingin dia terlalu dekat dengan keluarga Steele. Tegur Marissa. Jordania, aku ibu mertuamu. Anda menikahi putri saya, dan sebagai ibu Lauren, sudah sepantasnya saya bertemu dengan orang tua Anda. Apa hakmu untuk tidak membiarkanku ikut? Putri saya sekarang juga bagian dari keluarga Steele. Aku bahkan belum bertemu kakek dan orang tuamu. Sebagai ibunya, bagaimana saya bisa tenang? Bagaimana saya tahu apakah mereka orang baik atau jahat? Petik 2. Marissa juga penasaran dengan Stelles. Karena itu, dia ingin pergi ke Inggris untuk bertemu dengan orang tua Jordan. Yang paling penting, dia ingin melihat apakah keluarga Jordan sekuat rumor yang diklaim. Saya percaya Lauren tahu bagaimana menilai orang lebih baik dari Anda. Apalagi Lauren menikah denganku, bukan orang tuaku. Karakter orang tua saya tidak ada hubungannya dengan pernikahan kami, balas Jordan. Apakah kamu bahkan memperlakukanku sebagai ibu mertuamu? Marissa sangat marah. Jordan segera membalas, apakah kamu memperlakukanku sebagai menantumu? Jika saya benar-benar buta sekarang, saya khawatir menantu Anda adalah Chayden. Dia masih marah pada Marissa karena berusaha mendapatkan suami baru untuk Lauren. Martin tahu bahwa ide busuk Marissa benar-benar membuat Jordan marah. Itu sebabnya Jordan menolak membiarkan keluarga Howard pergi ke Inggris. TSK, apa hebatnya Inggris? Brett mendengus dan pergi duluan. Segera setelah itu, Marissa, Stefan dan Marissa pergi juga. Berjalan keluar dari halaman dan berdiri di depan mobil mereka, Marissa masih marah. Saya tahu bahwa memiliki menantu laki-laki seperti Jordan tidak akan membawa kebaikan bagi keluarga kami. Apa yang tidak tahu berterima kasih? Dia bahkan tidak mengizinkanku bertemu orang tuanya di Inggris. Bagaimana bisa ada anak yang tidak peka seperti itu? Menurut saya, dia tidak sebagus Chayden. Martin meletakkan tangannya di belakang punggungnya, merasa senang sekaligus khawatir. Dia senang bahwa Jordan tidak kehilangan penglihatannya. Namun dia khawatir keluarga Howard telah menyinggung perasaannya dan membuatnya kesal. Martin menegur Marissa, cukup. Jika bukan karena desakanmu memilih suami baru untuk Lauren di pesta ulang tahunku, apakah Jordan akan melakukan ini? Sudah berapa kali aku memberitahumu? Jordania sangat penting bagi keluarga Howard. Jangan menjadi tidak peka hanya karena masalah Brett. Ini hanya masalah kecil. Apakah kamu senang sekarang? Tak satu pun dari kita diizinkan pergi ke Inggris bersama Jordan sekarang. Petik 2.
Kepala Stefan tertunduk sejak dia keluar dari rumah. Seperti ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Setelah Martin masuk ke mobil, Stefan tiba-tiba berkata, "Ayah, aku ingin kembali dan memohon pada Jordan untuk melihat apakah aku bisa pergi ke Inggris bersamanya dan Lauren." Martin sedikit terkejut. Dia tidak menyangka putranya begitu keras kepala untuk pergi ke Inggris. Mungkinkah karena... Marissa berkata, "Kenapa kamu harus memohon padanya? Anda ayah mertuanya. Jika dia tidak ingin Anda pergi, biarlah. Siapa peduli?" Martin melambaikan tangannya. "Ayo, diskusikan dengannya." "Ya, ayah." Dengan itu, Stefan dengan senang hati berlari kembali ke rumah Lauren. Jordan terkejut melihatnya kembali. "Ayah, mengapa kamu kembali?" Stefan berkata sambil tersenyum, "Jordan, aku datang khusus untuk meminta maaf padamu. Marissa lah yang bersikeras mengundang tuan-tuan muda itu dan membuat mereka tampil di pesta ulang tahun kakekmu." Saya tegas menentangnya, tetapi Anda tahu bahwa Marissa tidak mendengarkan saya sama sekali. Sebenarnya Stefan dan Marissa sudah bercerai. Mereka tidak memiliki kendali satu sama lain, tetapi Marissa masih dianggap sebagai anggota keluarga Hauer. Faktanya, status dan asetnya lebih tinggi dari yang baru Stefan. Istri. Stefan berkata, "Apakah kamu pikir kamu bisa membiarkan aku pergi ke Inggris dengan kalian berdua? Tolong, izinkan saya bertemu kakek dan orang tua Anda. Bagaimanapun, Anda menikah dengan putri saya. Biarkan saya bertemu orang tua Anda dan mengenal satu sama lain. Aku juga bisa membantumu menjaga Chloe." Lauren jarang melihat ayahnya berperilaku begitu rendah hati. Sebagai putrinya, dia tidak tega melihatnya seperti ini. Dia memegang lengan Jordan dan berkata, "Hubby, biarkan ayah ikut dengan kami." Jordan tahu bahwa Stefan sangat ngotot, mungkin karena Martin telah menginstruksikannya untuk pergi ke Inggris dan menyelidiki rahasia keluarga Steele. Namun, karena bahkan Jordan sendiri tidak mengenal keluarga Steele rahasia, dia tidak perlu khawatir Stefan mengetahui apapun. Apalagi, meski Stefan tetap sangat dingin dan menyendiri padanya bahkan setelah menikahi putrinya, setidaknya dia tidak sarkastik seperti Marissa. Dia sudah dianggap tidak buruk. "Baiklah, ikut kami kalau begitu," Jordan setuju. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Stefan sangat senang. "Baik, saya akan kembali dan mengepak barang bawaan saya sekarang. Omong-omong, apakah Anda memesan penerbangan? Minta dikembalikan. Kami akan naik jet pribadi keluarga kami besok." "Iya ayah, sampai jumpa besok." Lauren melambai pada ayahnya dan ayahnya pergi dengan gembira. Melihat betapa bahagianya Stefan, Jordan bertanya, "Sayang, apakah ayahmu punya kenalan di Inggris?" "Kenalan? Kenapa kamu bertanya?" Lauren bingung. Jordan berkata, "Melihat betapa bahagianya ayahmu, aku merasa seperti ada api tua yang menunggunya di Inggris." Lauren memberi Jordan pukulan ringan. "Jangan bicara tentang ayahku seperti itu." Hari semakin larut, dan Jordan serta Lauren masih harus mengemasi barang bawaan mereka untuk perjalanan. Saat itu jam 2 pagi ketika mereka berdua akhirnya selesai mengemasi tas mereka. Chloe secara alami ikut. Dia masih enggan untuk tidur meskipun kelopak matanya terkulai. Setelah akhirnya membuat Chloe kembali ke kamarnya untuk tidur, Lauren tiba-tiba bertanya, "Hubby, mengapa saya tidak melihat Salvatore selama 2 hari terakhir? Apakah dia akan pergi ke Inggris bersama kita?"